Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau, dan siapa yang tidak mengenal beliau, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Namun beliau adalah seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa-doa beliau adalah doa yang singkat, tetapi mengandung makna yang amat sangat luas. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa meminta petunjuk kepada Allah, yaitu doa yang masyhur, yang kita kenal dan mungkin kita selalu membacanya, yaitu doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan. 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali beliau mohon adalah petunjuk. Karena petunjuk merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba di muka bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum diangkat menjadi seorang rasul, yang mana beliau berada dalam keadaan kebingungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat yang menjelaskan tentang keadaan beliau ketika itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia menjumpai engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, kemudian engkau dinaungi oleh Allah, diberi tempat oleh Allah. Wa wajadaka dhallan fahada, kemudian dia menjumpai engkau dalam keadaan bingung, maka dia pun memberi petunjuk kepada engkau. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan nikmat Allah yang terbesar ini. Maka beliau selalu minta ketetapan hati, karena beliau tahu bahwa tiada jalan keselamatan kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada manusia seluruhnya, orang-orang yang mengikuti para rasul dan para nabi, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan hal ini dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Niscaya jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang benar, akan menceraikan kalian dari jalan Allah. Maka ini adalah merupakan pedoman dari Al-Quranul Karim kepada setiap manusia yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sampai mereka mengikuti jalan-jalan yang banyak, yang di setiap sudut terdapat syaitan yang memanggil mereka untuk mengikuti jalan yang sesat itu. Tetapi hendaknya mereka mengikuti jalan Allah
yaitu jalannya wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya dan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah jalan yang hak. Itulah jalan yang benar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis di antara yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kamu sekalian di atas jalan yang putih, yang mana malamnya sama dengan siangnya. Tiada orang yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Maka salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, yaitu mereka yang mau mempelajari jalan Allah yang benar dan mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa mereka kepada keridhaan Allah Ta'ala, yang membawa mereka kepada kecintaan Allah dan kepada ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Orang yang membekali dirinya dengan ilmu dan dia telah mengetahui jalan yang hak dan jalan yang batil, dia telah mengetahui jalan Allah dan jalannya syaitan, maka dia akan bisa mengukur dan dia akan bisa melihat mana jalan Allah yang lurus. Dia melihatnya dengan hujjah, dengan dalil. Karena agama ini adalah dalil. Agama ini adalah qala Allah dan qala Rasul. Agama ini adalah firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini adalah apa yang dijalani oleh generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjanjikan hal tersebut. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama-tama, orang-orang yang terdahulu, mereka beriman, mereka memeluk Islam dari kalangan muhajirin, dari kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat ini, yaitu ayat ke-100 dari surat At-Taubah, adalah penjelasan yang sangat jelas, hujjah yang sangat terang benderang untuk kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan diikuti oleh para ulama muslimin dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan ayat ini menjadikan orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka membungkam, karena mereka tidak mempunyai jalan untuk menentang ayat ini atau untuk membantah ayat ini, bahwa para sahabat telah mendapat ridho dari Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka telah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah generasi yang mereka sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah,
Jangan kita tergiur dengan banyaknya propaganda yang semua propaganda itu memberikan kesan bahwa mereka ingin kembali kepada Quran dan Sunnah atau mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah. Namun kebanyakan dari propaganda itu hanyalah ucapan di atas lisan. Tetapi tatkala mereka diberikan dalil dari Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun kemudian menolak dengan cara yang halus. Terkadang mereka mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh hanya seorang sahabat, sehingga hadis yang ahad tidak bisa diterima, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Atau terkadang mereka mengatakan bahwasanya hadis tersebut bertentangan dengan akal manusia atau bertentangan dengan realita, sehingga kemudian seakan-akan mereka mendakwakan bahwa mereka lah yang berakal. Lalu Rasulullah SAW seakan-akan seorang yang tidak berakal. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun ini hanya ucapan yang mereka tidak secara terang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus, di antara hamba-hambanya mengikuti apa yang telah dijalani oleh para sahabat dan para tabi'in, yang mereka menempuh jalan Allah dan istiqamah sampai akhir hayat mereka. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.